Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada malam ini, malam Senin, tanggal 7 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan Ahad malam tanggal 28 September 2025 Miladiah, di mana kita masih diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Asiri, Pondok Pesantren Muhammadiyah Wilayah Darul Arkam, Gombara, Sulawesi Selatan, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang setia, dan kita semua yang berada di masjid ini sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita mulai pengajian ini dengan sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami, dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Baik, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah mulai ayat 10 sampai ayat 12. Kita baca sama-sama, ya. Saya dulu, baru kalian ikuti. Sudah siap semua? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
fazadahumullahu maradaw walahum adzabun alim. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya, baik, saya akan jelaskan dahulu di sini. Pertama adalah tajwidnya, ya. Di sini ada beberapa hukum bacaan serta cara membacanya. Pertama, mad tabi'i. Ya, mad tabi'i itu artinya panjang yang biasa, yang alami, yaitu satu alif atau dua harakat. Antara lain, ya, huruf yang berharakat kasrah sesudahnya terdapat ya sukun, ya, seperti fi. Yang kedua alim, yang ketiga qila. Nah, jadi itu mad tabi'i. Kemudian yang kedua dari mad tabi'i, huruf yang berharakat dhammah sesudahnya terdapat waw sukun, ya, seperti kulu bihim, yakzibun, ya, tufsidu, ya. Nah, itu antara lain. Juga seperti qalu, ada dhamma bertemu waw sukun, muslihun, yas'urun dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga mad tabi'i, huruf yang berharakat fathah sesudahnya terdapat huruf alif, ya, seperti fazada, adzabun, bima, innama, ala, walakin, ya. Jadi semua itu cara membacanya dipanjangkan satu alif atau dua harakat. Kemudian hukum bacaan yang kedua ada namanya idgham mimi atau juga disebut idgham mutamatsilain, yaitu mim mati atau sukun, ya, sukun bertemu dengan huruf mim sesamanya, seperti fi qulubihim maradun, ya, jadi ada mim mati ketemu mim. Cara membacanya adalah menyuarakan mim rangkap, jadi dua mim rangkap
atau ditasdidkan fi qulubihim maradun. Kemudian yang ketiga idgham syamsiyah. Ya. Huruf alif dan lam bertemu dengan huruf-huruf selain huruf qamariyah. Ya, huruf qamariyah itu terdapat pada kalimat abgi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya, contoh fazadahumullah. Jadi Allah itu adalah idgham syamsiyah. Huruf alif lam bertemu dengan huruf lam. Jadi di situ ada dua huruf lam. Ya, lam pertama al dan kedua lah. Jadi cara membacanya dengan mengidghamkan atau mentasdidkan. Mengidghamkan itu memasukkan huruf lam ke dalam lam atau mentasdidkan pada huruf syamsiyah. Jadi ada huruf alif dan lam, kemudian yang lam berikutnya adalah huruf syamsiyah. Sehingga al tidak terbaca lagi meskipun tulisannya tetap ada. Jadi fazadahumullahu. Kemudian yang keempat izhar qamariyah. Ini kebalikannya. Ya, jadi huruf alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Contoh fil ardi, jadi al ard, al mufsidun. Ya, cara membacanya harus dijelaskan atau diizharkan. Ya, al. Jadi lamnya itu diizharkan. Huruf jadi terbaca itu lamnya, diizharkan. Kemudian yang kelima idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu kalau ada nun mati atau sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4. Ya, yaitu ya, nun, min, waw. Atau disingkat dengan yanmu. Di sini ada dalam ayat maradau walahum. Ya, maradau walahum. Cara membacanya nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya. Dan dengan mendengung. Jadi itu maradawa. Jadi tanwin di situ maradon. Kemudian bertemu dengan waw. Nah, jadi tanwinnya itu dimasukkan ke waw atau ditasdid. Maradawa dan mendengung maradawa. Kemudian yang keenam nun mati atau tanwin ya bertemu dengan salah satu huruf lam atau ra. Nah, itu disebut idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu mendengung. Kalau bila gunnah tidak mendengung. Contohnya walakilla. Ya, jadi nun mati dimasukkan ke dalam lam dan tidak mendengung. Walakilla yash'urun. Nah, cara membacanya itu mengidghamkan nun atau tanwin pada lam tetapi tanpa mendengung. Kemudian yang ketujuh izhar syafawi. Ya. Apabila ada mim sukun atau mati ya berhadapan dengan salah satu huruf hijaiyah ya selain mim dan ba. Ya. Contohnya walahum adzabun. Kemudian innahum hum walahum la. Walahum jadi min mati ketemu dengan ain. Walahum la min mati ketemu lam. Innahum hum min mati ketemu dengan ha. Cara membacanya mim
disuarakan dengan terang dan jelas di bibir serta mulut tertutup. Walahum azabun. Lahum la tufsidu innahum hum. Kemudian yang ke-8 ikhfa. Ada yang mengatakan ikhfa hakiki ya, tapi boleh ikhfa saja. Jadi huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf khalqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dan iklab. Ya, selain huruf-huruf itu maka disebut ikhfa. Kalau ada nun mati atau sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dan iklab. Nah, iklab itu huruf ba. Contoh maradun fa, maradun fa. Ya. Fazadahum. Cara membacanya suara nun atau tanwin masih tetap terdengar, tetapi samar antara idhar dan idgham, antara terang dan dimasukkan. Kemudian yang ke-9 iklab. Nah, di sini juga ada iklab, nun mati atau sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, contohnya alimum bi. Ya, alimum bi. Iklab itu artinya membalik. Jadi tanwin dibalik menjadi mim, alimum. Ya. Cara membacanya dengan menyuarakan nun mati atau tanwin menjadi suara mim. Ya, dibalik dari tanwin menjadi mim, alimum bi. Dengan merapatkan dua bibir serta mendengung. Ya. Ya, seperti ini. Itu mendengung, itu artinya kalau ada suara seperti itu, ya, alimum bi. Kemudian yang ke-10 gunnah. Ya, kalau ada nun bertasdid atau mim bertasdid. Nah, di sini ada nun bertasdid. Contohnya innahum. Ya. Kemudian innama. Nah, itu cara membacanya wajib mendengung. Innahum, innama. Kemudian yang berikut ke-11 mad jaiz munfasil. Ya. Mad jaiz munfasil, mad tabi'i ya bertemu dengan hamzah di lain perkataan. Contoh ala innahum. Ala di situ mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain perkataan ala innahum. Ya, cara membacanya lebih baik dipanjangkan seperti panjangnya mad wajib muttasil, yaitu 2,5 alif atau 5 harakat. Tetapi boleh dipanjangkan seperti panjangnya mad tabi'i, hanya 1 alif atau 2 harakat. Jadi lebih utama itu dipanjangkan seperti mad wajib muttasil ala innahum. Tapi boleh juga panjang seperti mad tabi'i ala innahum. Kemudian yang terakhir yang ke-12 mad arid lisukun. Ya, ini kalau ada mad tabi'i atau mad lin sesudahnya ada wakaf atau tempat berhenti. Contohnya yukadzibun, ya, di akhir ayat. Muslihun, yash'urun. Ini cara membacanya ada 3. Pertama dipanjangkan 3 alif atau 6 harakat. Ya. Ini lebih utama. Umpamanya yukadzibun. Kedua 2 alif atau 4 harakat, ini bacaan sedang, yukadzibun. Kemudian yang ketiga 1 alif atau 2 harakat, ini bacaan yang pendek, yukadzibun. Muslihun, yash'urun. Ya baik, setelah kita mengetahui tajwidnya,
yaitu hukum bacaannya dan cara membacanya harus benar sesuai tajwid dan makhraj. Kemudian juga kita harus mengenal terjemahnya ya dalam bahasa Indonesia. Karena itu saya harapkan ikuti saya ya. Ini per kalimat bukan per kata. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah menambahkan mereka penyakit. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakzibun. Dengan apa yang mereka dustakan. Wa idza qila lahum. Dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard. Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Qalu innama nahnu. Mereka berkata sesungguhnya justru kami. Muslihun. Orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum. Ingatlah sesungguhnya mereka. Humul mufsidun. Mereka orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun. Akan tetapi mereka tidak menyadari. Ya, baik, setelah kita mengetahui artinya, kita pelajari nahwunya. Ya, jadi di situ fi qulubihim, situ ada jar dan majrur, mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian maradun itu mubtada muakhar. Kemudian fazadahumullah, ya ada harfu ataf, kemudian fi'lun madin, kemudian maf'ulun bih, kemudian fa'il. Ya, jadi ada harfu ataf, fi'lun madin, kemudian maf'ulun bih, kemudian fa'il. Kemudian maradan, itu maf'ulun bih. Walahum, itu harfu ataf, jar dan majrur. Azabun alim, mubtada muakhar. Man'ut dan na'at. Bimakanu jar wal majrur, fi'lun madin naqis. Ya, al-waw ismu kana marfu. Kemudian yukadzibun, fi'lun mudhari' marfu. Kemudian waw fa'il. Wa idza qila lahum, ya harfu ataf, idza maf'ul, qila fi'lun madin majhul, lahum jar wal majrur. La tufsidu, la harfu nahyin, tufsidu fi'lun mudhari' majzum atau fi'lun nahyin. Al wawu fa'il. Fil ardi fi harfu jarrin, al ardu ismun majrur. Qalu fi'lun madin, al wawu fa'il, innama harfun. Nahnu muslihun, nahnu mubtada, muslihun khabar. Ala innahum, ala harfun, inna harfut taukid, hum ismuhu, hum al mufsidun, khabaru inna marfu. Walakin
harfun ataf, la yas'urun la harfu nahyin, yas'urun fi'lun mudhari marfu. Ya, baik, ini kita pelajari masing-masing di kelas secara nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri. Kemudian baik, kita akan belajar tafsirnya, yaitu tafsir Al-Jalalain, ya, dua Jalaluddin. Di dalam ayat mengatakan fi qulubihim maradun. Ya, fi itu di dalam, kulub hati, him mereka, maradun penyakit. Jadi di dalam hati mereka ada penyakit. Yang dimaksud di sini dalam tafsirnya syakkun wa nifaqun. Fa huwa yumridu qulubahum ayyud'ifuha. Jadi yang dimaksud penyakit yang ada dalam hati orang-orang munafik itu berupa keraguan-raguan. Ya, syak. Artinya lawan dari yakin. Mereka tidak yakin. Ya. Padahal Quran itu tidak ada keraguan. La raiba fih. Tetapi mereka ragu tentang kebenaran Al-Quran. Kemudian nifak. Nifak itu kemunafikan. Ya, artinya tidak sesuai apa yang mereka ucapkan dan apa yang ada di dalam hati mereka. Ya, di lahirnya yaitu mereka mengatakan beriman, tetapi di dalam hatinya mereka kafir. Ya, inilah yang dimaksud penyakit, penyakit hati, ya, penyakit non fisik yang menyebabkan sakit atau lemahnya hati mereka. Jadi ini hati mereka lemah, makanya di dalam hadis dikatakan ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ini ada satu daging. Ya, iza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa itulah hati. Jadi kalau orang hatinya baik, insya Allah baik pula orangnya. Kalau orang hatinya buruk, maka buruklah orangnya. Ya, ya, di dalam Al-Quran juga, ya, dikatakan wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa, ya, termasuk itu hati, demi jiwa. Wa nafsim wa ma sawwaha, wa nafsim, dan demi jiwa yang Allah telah sempurnakan penciptaannya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan keburukan dan ketakwaan. Ya. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mencucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya. Ya, makanya hati itu ada 3 macam. Ya, ada hati yang mati, kemudian yang kedua hati yang sakit, kemudian yang ketiga hati yang sehat. Hati yang mati itu hatinya orang kafir. Hati yang sakit itu hatinya orang munafik. Dan hati yang sehat itu hatinya orang beriman. Fazadahumullahu marada. Nah, ini ayatnya mengatakan, ya, lalu ditambah Allah penyakit mereka. Jadi penyakitnya itu bukan hanya sampai di situ, tapi ditambah penyakitnya. Ya, dalam tafsirnya dikatakan mimma anzalahu minal Qur'an. Ya, dengan menurunkan Al-Quran yang mereka ingkari itu. Jadi
penyakit yang ditambah itu keingkaran mereka kepada Al-Quran. Ya, mereka tidak menerima Al-Quran, mengingkari. Mereka tolak Al-Quran. Ya, mereka tidak suka Al-Quran. Nah, sebaliknya orang beriman ya cinta Al-Quran, suka baca Al-Quran, suka memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Nah, itu bedanya orang munafik dengan orang beriman terhadap Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran. Nah, di sini makanya kita ini belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau Anda sudah belajar, ya ajarkan. Maka Anda orang terbaik. Kemudian dalam ayat dikatakan walahum azabun alim. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Ya, tafsirnya mengatakan mu'limun. Ya, sangat menyakitkan. Ya, ini maksudnya siksa api neraka. Siksa api neraka itu bagi orang kafir dan orang munafik, ya, yang sangat menyakitkan, sangat menyedihkan, sangat menakutkan, sangat menyeramkan dan seterusnya. Kenapa? Karena ayat mengatakan bima kanu yaksibun. Ya, disebabkan kedustaan mereka. Ya, di sini karena dulu itu Quran tidak ada barisnya, ya, tidak ada titiknya, sehingga bisa dibaca yakzibun dan bisa dibaca yukadzibun. Ya, kalau tanpa baris. Kalau dibaca yukadzibun, ya, atas dengan tasdid yukadzibun, ya, pakai tasdid. Nabiullah. Jadi yang dimaksud di situ mengingkari Nabi Allah. Kalau pakai tasdid. Kalau tidak pakai tasdid, nah itu dimaksudkan fi qulubihim. Fi qulubihim. Ya. Dibaca pakai tasdid artinya amat mendustakan, yakni terhadap Nabi. Dan tanpa tasdid yaitu yaksibun yang berarti berdusta. Ya, berdusta. Yakni dengan mengakui beriman padahal tidak. Nah, ini munafik. Jadi orang munafik itu sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Iza kadzaba hadasa, kalau berbicara dia bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa iza uttumina khana, kalau dia diberi amanah dia khianat. Nah, wa iza qila lahum, ya, apabila dikatakan kepada mereka, ya, yang dimaksud mereka di sini lihaula, yaitu orang-orang munafik, ya, la tufsidu fil ardi, ya, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jadi yang dimaksud kerusakan ini bukan menghancurkan bangunan, ya, bukan membakar, ya, tetapi termasuk, ya, tapi bukan itu maksudnya. Yang maksudnya di sini bil kufri, kekafiran, tidak menerima Islam, sehingga karena tidak menerima Islam, benci Islam, sehingga dia berbuat kerusakan. Wattaqwi anil iman, atau menyimpan dari keimanan, artinya tidak sesuai dengan keimanan orang yang beriman, ya, seperti rukun iman, ya, musyrik, ya, tidak mengakui nabi, tidak mengakui malaikat, tidak mengakui akhirat. Nah, itulah yang dimaksud kafir, ya. Tetapi kalau dikatakan kepada mereka la tufsidu, jangan berbuat kerusakan, berbuat maksiat. Maksiat itu
menjalankan larangan, menjauhi perintah. Ya, itu kebalikan dari taat. Nah, taat itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi kalau kafir menjalankan larangan, meninggalkan perintah. Kemudian ayat qalu innama nahnu muslihun. Ya, jawab mereka sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan. Tafsirnya mengatakan walaisa ma nahnu bihi bifasad. Ya. Dan tidak dijumpai pada perbuatan kami hal-hal yang menjurus pada kebinasaan. Ya. Kalau dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, mereka menjawab kami tidak berbuat kerusakan, justru kami berbuat kebaikan. Ya, tidak ada unsur-unsur keburukan di dalamnya. Nah, tetapi Allah bantah. Ya. Qala Allahu Ta'ala radda alaihim. Maka Allah bantah dengan mengatakan ala, ya, ketahuilah. Ya, artinya ini pembangkangan Allah terhadap apa yang mereka katakan, ya, untuk membangkitkan semangat orang beriman. Ya, makanya Allah mengatakan innahum humul mufsidun walakin la yas'urun. Sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Ya, tidak sadar bahwa mereka berbuat kerusakan. Makanya Allah berfirman di dalam Quran, ya, surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya hanya orang-orang munafik itu berada di tingkatan paling bawah dari neraka, dan kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Ya. Karena ialah yang menipu orang-orang yang beriman, ya, melalui ucapannya yang sama sekali tidak benar, serta menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin bagi orang-orang mukmin. Pernyataan ini benar sekali karena di antara bentuk kerusakan yang dilakukan di bumi adalah mengangkat orang-orang kafir sebagai wali-wali atau pemimpin atau pelindung. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Ya. Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain. Lalu Allah menyambung ayat yang sama, yaitu ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir sebagai pelindung, pemimpin selain orang-orang beriman. Jadi orang-orang munafik itu memilih orang kafir sebagai pemimpin. Kita ini orang beriman tidak boleh mengambil pemimpin selain orang beriman. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa sebelum menutup pengajian ini dengan sama-sama membaca doa dengan mengikuti apa yang saya baca. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa zihaba hammina wa ghammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami.
dan melepaskan kami dari problematika hidup. Ya Allah, kabulkanlah. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.